beredar tiada henti mengantar manusia pada situasi dan kondisi masa kini. Hampir setahun Indonesia dilanda pandemi. Saatnya terus peduli, berbagi, dan menjaga bersama-sama anak negeri. Selamat Tahun Baru Imlek 2572 yang bertepatan dengan 12 Februari 2021. Sinian Kuala Wan Se Rui, Senti Jenkang, Kongsi Kongsi. Saya David Hermanjaya Lim Wan King, Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, mengajak seluruh jajaran pengurus PSMTI se-Nusantara, masyarakat Tionghoa Indonesia, dan semuanya untuk merayakan Imlek Nasional 2021 dengan tema Untukmu Negeri, Kami Berbakti dan Peduli. Imlek Nasional ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube dan televisi nasional, yaitu Kompas TV dan TAI TV. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap semangat, Indonesia pasti bisa mengatasi pandemi ini. Sekian, terima kasih. Pada seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Imlek, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Tahun baru dengan harapan baru. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Mari kita berdoa bersama agar Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Gong Chi Fachai, selamat Tahun Baru Imlek 2572, Gong Cheli. Selamat Tahun Baru Imlek 2572. Saya berharap Tahun Baru Imlek ini membawa kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan kepada kita semua bangsa Indonesia. Di tengah masyarakat kita yang majemuk, saya yakin bangsa kita akan semakin menyadari pentingnya kerukunan dan persatuan dengan tetap dilandasi sikap toleransi, moderasi, serta solidaritas sesama anak bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru Imlek 2572 tahun 2021. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemakmuran, dan rezeki yang berlimpah. Kongsi Facai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru Imlek 2572 Kong Cili Tahun Kerbau. Kongsi. Tetap sehat dan patut H5M protokol kesehatan. COVID-19 di tahun 2020 membawa banyak perubahan dan tantangan dalam kehidupan, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Utama adalah bagaimana bisa bertahan di tengah kesulitan yang menghimpit, namun tetap mempunyai kepedulian dan kesadaran untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Himpunan inti hadir dengan semangat gotong royong kebangsaan yang berlandasan Pancasila, sementara berusaha menjadi yang terdepan dalam bakti kemanusiaan, membantu saudara sebangsa tanah air Indonesia yang membutuhkan, mengulur tangan menjangkau ke pelosok Nusantara dari ujung Aceh sampai Papua. Kita melihat skor yang dulu. Nah, nih.
sekolah darurat istilahnya ya. Alhamdulillah dari Perhimpunan Inti udah buatin sekolah. Dengan dukungan dan kepercayaan dari para donatur, saya Teddy Sugianto selaku Ketua Inti mengucapkan terima kasih kepada segenap rakyat Indonesia. Selama hampir 22 tahun ini, Inti senantiasa menjaga komitmen kebangsaan untuk hadir di setiap bencana tanpa membedakan. Inilah bakti dan kepedulian kami, Perhimpunan Inti, untuk Indonesia. Bersatu kita bisa. Terima kasih. Namo Buddhaya. Saya Arif Harsono, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi, mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama menyaksikan Imlek Nasional tahun 2021 bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dengan tema Untukmu Negeri, Kami Berbakti dan Peduli, yang akan disiarkan secara langsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 mulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui Kompas TV, Dai TV, Zoom, dan YouTube. Kongsi Facai, Sinen Kuelo. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih kepada para donatur dari Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan yang telah menyalurkan bantuan 500 karton mie instan, 500 karton air mineral, dan 80 kasur. Anumodana, semoga kebaikan ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan untuk kita semua.
Kepada seluruh umat Konghucu dan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek. Kita terus perkuat persatuan dan rasa persaudaraan. Seperti yang Bung Karno pernah sampaikan, bahwa kita mendirikan Indonesia sebagai negara semua buat semua. Kita jadikan tahun ini sebagai tahun Indonesia menjawab semua tantangan. Tahun pemulihan Indonesia. Masuknya tahun baru Imlek 2572, semoga menjadi tahun kemakmuran bagi kita semua. Kesehatan senantiasa menyertai kita. Termasuk memberikan kontribusi nyata bagi rakyat Indonesia. Salah satu bentuk kontribusi dan kepedulian Apindo untuk memberikan bantuan sosial selama masa pandemi. Segenap pimpinan Apindo mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572. Akhir Desember 2019, dunia dikejutkan dengan merebaknya wabah virus corona yang diduga berasal dari hewan dan manusia. Menular dari manusia ke manusia, dan penyebarannya sangat cepat hingga ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hingga 31 Maret 2020, 200 negara telah terkonfirmasi terjangkit virus corona. Tercatat, 857.299 lebih jiwa di dunia telah terjangkit COVID-19. 177.141 dinyatakan sembuh dan 42.114 meninggal dunia. WHO pun menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia resmi mengumumkan 2 warga negara Indonesia positif terjangkit COVID-19. Menanggapi wabah ini, pemerintah Indonesia bertindak cepat dan mengerahkan tenaga medis untuk penanganan COVID-19. Sejak diumumkan, jumlah kasus terinfeksi virus corona terus bertambah. Keterbatasan APD menjadi permasalahan baru yang dihadapi. Di beberapa rumah sakit, petugas medis khusus penanganan corona terpaksa mengenakan jas hujan saat bertugas menangani pasien COVID-19 dikarenakan minimnya alat pelindung diri atau APD. Tim medis yang berperan di garda terdepan memiliki resiko tinggi terpapar virus. Untuk itu, alat pelindung diri adalah syarat mutlak dalam penanganan virus corona. Pemerintah, negara, dan rakyat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau, atas perjuangan beliau-beliau dalam rangka mendedikasikan dalam penanganan COVID-19. Menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis. Tidak sedikit dokter dan tenaga medis yang gugur dalam tugasnya menangani wabah ini. Mereka pun rela menjaga jarak dan tak bisa memeluk keluarga demi tugas yang mereka emban. Resiko yang besar mereka tempuh demi menyelamatkan jiwa yang lain. Sebagai wujud kepedulian dan solidaritas bagi negeri dalam menghadapi kasus ini, Yayasan Buddha Seci bersama pemerintah dan juga beberapa pengusaha Indonesia bekerja sama tanggap memberikan bantuan medis berupa alat pelindung diri bagi para medis yang berjuang di garda terdepan. Sejak 18 hingga 30 Maret 2020, lebih dari 1,7 juta masker, 3.000 baju pelindung diri, serta 7 unit ventilator telah disalurkan kepada 13 institusi, 185 rumah sakit dan puskesmas di Jakarta maupun daerah yang menjadi rujukan untuk menangani COVID-19. Selain itu, Seci bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan gugus tugas penanganan COVID-19 juga telah menyalurkan lebih dari 646.000 alat rapid test. Sinergi antara Yayasan Buddha Seci dan pemerintah menjadi semangat dan bentuk dukungan bagi Indonesia dalam menanggulangi wabah COVID-19 di negara ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena ini salah satu bentuk solidaritas yang konkret, bukan saja mengobati kecemasan, tetapi juga ini sungguh konkret karena kita di lapangan sangat memerlukan alat pelindung diri ini, dan ini semua menunjukkan bahwa kita semua saling peduli, luar biasa, sebuah kepedulian yang saat ini kita perlukan. Mari kita dukung tenaga medis Indonesia dalam upaya penanganan COVID-19.
Salurkan kepedulian Anda melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia di nomor rekening 865 002 4681 atas nama Yayasan Buddha Suci Indonesia. Bersama, kita bisa atasi wabah corona. Selamat Tahun Baru Imlek ke-2572 Kongzili bagi yang merayakan, dan sekaligus juga semoga di tahun Sio Kerbau ini diproyeksikan kita semua akan bisa menjalani tahun 2021 dengan lancar, sukses, dan penuh dengan tanda-tanda keberhasilan. Terima kasih, Kongsi Facai. Selamat Tahun Baru Imlek. Momen Tahun Baru selalu jadi pengungkit semangat yang tepat agar kita menjadi semakin lebih baik. Baik bagi diri kita secara personal maupun dalam skala nasional. Dan saudara-saudara sudah jauh-jauh hari memberi pembuktian itu. Selamat Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili. Mari kita jaga kondisi kehidupan yang harmonis, tingkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar umat beragama yang telah terjalin selama ini. Gongsi Pacai. Xingning Kuala. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan Shenti Qiankang, Wanshe Ruyi. Tahun lalu merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Semoga tahun ini kita diberikan kekuatan dan harapan. Walaupun saat ini kita belum dapat bertemu, namun jangan pernah berhenti bermimpi untuk kembali menjelajah. Selamat Hari Raya Imlek. Semoga kita tetap bersama mencerahkan Indonesia, menyatukan dan membawa kemajuan bangsa. Selamat Hari Agung Imlek yang ke-2572. Dengan harapan, semoga dengan merayakan Imlek ini, kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai, aman, sejahtera, adil, dan makmur. Kemudian Tuhan pun selalu memberkati bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang bermartabat, berbudaya, berkepribadian, berjati diri, disegani oleh seluruh bangsa-bangsa yang lain.
Berasal dari buah sawit pilihan, diproses kurang dari 24 jam, menghasilkan minyak goreng Vilma yang tidak mudah menghitam. Jadi andalan Mama untuk setiap masakan. Vilma, teruji kualitasnya. Yakinkan hati kita, sukacita jadi milik kita. Kami satu, kami berkarya, Indonesia terus maju. Kami percaya kebersamaan adalah fondasi penting untuk mengikat kami sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli.
alhamdulillah dari perhimpunan inti udah buatin sekolah. Barito Pacific is one of the pioneers in sustainable industrial forest estate in Indonesia. A survivor of the Asian financial crisis in the 90s, the company today is a diversified and integrated resource-based enterprise. Established in 1979 by Prayogo Pangestu, Barito Pacific listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 1993. Sebagai pendiri Barito Pacific Group, saya berkeinginan untuk terus menyaksikan kontribusi Barito Pacific Group dalam memajukan perekonomian Indonesia, terutama di bidang energi, industri, dan infrastruktur yang merupakan dasar dari pembangunan ekonomi. Selamat Tahun Baru Imlek 2572, tahun 2021 Masehi. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk Indonesia bisa segera mengakhiri cobaan pandemi dan bencana alam yang terjadi ini. Dan Indonesia akan menuju lebih baik, lebih maju dan sejahtera. Dan tidak lupa, semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki
Gongsi Pacai, waktu terus berlalu, mari kita sambut Tahun Baru Imlek 2572. Mari kita berdoa semoga kita bisa bangkit dan maju dalam segala hal. Terutama semoga bisa melewati masa-masa sulit dan bisa bangkit di dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Mari kita sambut Tahun Baru Imlek ini dengan penuh optimisme untuk bersama-sama bangkit dari masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Semoga Tahun Baru Imlek kali ini dapat menghadirkan pengharapan untuk Indonesia yang lebih sejahtera, maju, adil, dan makmur. Gongsi Pacai. Tak terasa setahun sudah berlalu dan bersyukur tahun ini di tahun 2021 saya kembali ditunjuk oleh beliau untuk sebuah karya bagi Bapak Presiden Republik Indonesia ikut menghaturkan selamat Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara kita yang merayakan. Saya senang pagi hari ini saya bisa memakai baju ini. Semoga menjadi sebuah wujud semangat dan keberuntungan dalam menyambut dan mengisi tahun 2021. Selamat Tahun Baru Imlek 2572 kepada saudara-saudaraku yang merayakannya. Semoga semangat Tahun Baru Imlek membawa harapan baru bagi bangsa kita. Semoga harapan baru ini turut meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta optimisme menuju Indonesia maju. Gongsi Pacai. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek. Semoga situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi kekhidmatan perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini. Saya mengapresiasi perayaan Hari Raya Imlek kali ini untuk tetap beraktivitas dan produktif melalui pola kehidupan yang sehat dan produktif.
Selamat bergabung dan menyaksikan secara streaming di YouTube Imlek Nasional. Mari saksikan acara Imlek Nasional 2021 yang akan segera dimulai. Mulai jam 10 pagi ini. Selama 1 jam kita akan menyaksikan berbagai acara untuk Imlek Nasional 2021. Dan jangan lupa nanti ada giveaway untuk 10 orang yang beruntung. Caranya gampang banget. Yang pertama adalah subscribe YouTube Imlek Nasional. Kedua, follow Instagram Imlek Nasional dan saksikan acara Imlek Nasional 2021 di YouTube Imlek Nasional. Kemudian, komen dengan format nama, _, email, _ doa dan harapan Anda di tahun yang baru ini. Gampang kan? Dan akan dipilih 10 orang yang beruntung dengan komentar harapan terbaik. Dan nanti panitia akan menghubungi melalui email yang sudah Anda tuliskan. Dan yang beruntung akan diumumkan setelah acara Imlek Nasional 2021 ini. Jadi jangan lupa tonton acara Imlek Nasional 2021.
Sesuatu terus beredar, tiada henti, menghantar manusia pada situasi dan kondisi masa kini. Hampir setahun Indonesia dilanda pandemi. Saatnya terus peduli, berbagi, dan menjaga bersama-sama anak negeri. Selamat Tahun Baru Imlek 2572 yang bertepatan dengan 12 Februari 2021. Sinian Kuala Wan Se Rui, Senti Jenkang, Kongsi Kongsi. Saya David Hermanjaya, Lim Wan King, Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, mengajak seluruh jajaran pengurus PSMTI se-Nusantara, masyarakat Tionghoa Indonesia, dan semuanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, baik yang hadir di studio, di Istana Bogor, di aplikasi Zoom, maupun para pemirsa Kompas TV. Selamat pagi dan selamat menyaksikan acara Imlek Nasional 2021. Kongsi Facai, Xinyan Kuai Senti Chen Kang, Chang Ming Pai Sui, Wan Se Rui. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Semoga doa-doa kita dan permohonan kita terkabul di tahun yang baru ini. Acara Imlek Nasional 2572, Kong Cheli, memiliki tema Untukmu Negeri, Kami Berbakti dan Peduli. Dan hari yang istimewa ini akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di Istana Bogor, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga hadir bersama kita. Ini merupakan sesuatu momen yang langka, di mana Presiden dan Wakil Presiden juga hadir dalam satu acara. Tidak berlama-lama, langsung kita terhubung dengan Istana Bogor. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
para gubernur, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara perayaan Imlek Nasional tahun 2021 secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara perayaan Imlek Nasional tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional tahun 2021, Bapak Gandhi Sulistianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Pancasila, selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Tri Sutrisno, yang terhormat Kepala Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati Kepala-Kepala Lembaga Negara, dan yang terhormat para Duta Besar Negara Sahabat. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Panglima TNI dan Kapolri, yang terhormat para anggota DPR, yang terhormat para gubernur beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Umum Partai Politik, yang terhormat Ketua Umum PBNU, PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, dan Komite Wali Gereja Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya banggakan. Hadirin sekalian yang hadir di studio dan maupun yang ada penonton di seluruh Indonesia. Imlek Nasional kali ini memiliki cara peringatan yang baru dan unik. Jika Bapak Ibu perhatikan di dalam gambar-gambar promo kami, nampak gambar siu kerbau dan barongsai yang ada semuanya menggunakan masker. Ini menunjukkan keprihatinan kami atas pandemi COVID-19 di negeri tercinta kita. Kami berharap di tahun kerbau logam ini kesehatan, rezeki, kesuksesan, dan juga rahmat melimpah kepada kita. Peringatan Imlek tahun ini mengambil tema Untukmu Negeri kami berbakti dan peduli. Tahun baru Imlek menurut pemahaman kami memiliki 3 unsur utama, yaitu unsur agama, tradisi, dan budaya. Mengingat peringatan Imlek bermula dari bakti, kepedulian, serta kesederhanaan. Pada saat itu pemimpin Tiongkok pada musim semi lebih dari 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi berziarah dan memanjatkan doa kepada leluhur agar kebutuhan pangan rakyatnya terpenuhi, sembari mengajak jajarannya semakin mengayomi rakyat. Tradisi dalam ungkapan rasa syukur masyarakat Tiongkok atas keberhasilan panen mereka. Sistem penanggalan mereka menempatkan awal tahun baru pada saat dimulainya musim semi. Itulah sebabnya tahun baru Imlek juga dikenal sebagai perayaan musim semi. Kemudian berkembang menjadi peringatan keagamaan bagi khususnya teman-teman dari agama Konghucu dan agama Buddha dan keyakinan agama yang lainnya. Izinkanlah kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 Kongsili ya kepada khususnya semua umat agama yang tadi telah saya sebutkan, yang memiliki ritual sembayangan atau doa bersama di setiap tahun baru Imlek.
Kemudian para diaspora Tiongkok membawanya ke seluruh penjuru dunia, termasuk juga ke tanah air kita. Di negeri kita, kegiatan ini bermetamorfosa, dirayakan oleh masyarakat luas sehingga menjadi kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan setiap tahun baru Imlek berlangsung, masyarakat Tionghoa memberikan penghormatan kepada para leluhur, pembagian angpau, atraksi barongsai, hidangan kuliner, hingga busana yang berwarna-warni khas warna merah yang telah menjadi milik kita bersama, menyentuh masyarakat luas, menerobos sekat-sekat keyakinan dan agama. Itu semua adalah suasana yang kita sebut tradisi, bahkan telah menjadi budaya. Tahun baru Imlek 2572 Kongzili kali ini ditandai dengan Sio Kerbau Logam, yang artinya apa? Artinya adalah pekerja keras, tekun sekaligus jujur, dengan kesabaran yang tinggi, terencana untuk mencapai kemajuan dan konsisten serta persisten. Tahun Kerbau Logam ini adalah menjadi tahunnya Bapak Presiden Jokowi karena beliau adalah bersio kerbau. Kami yakin beliau beserta jajarannya akan membuat Indonesia maju dan juga melakukan yang terbaik, bersatu, bangkit, dan maju terus. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirnya era reformasi diawali dengan pemerintahan Gus Dur. Pada saat itu diiringi kebijakan publik yang semakin inklusif, tak saja menempatkan Tahun Baru Imlek sebagai peringatan keagamaan maupun budaya, namun juga membukakan ruang yang semakin luas bagi masyarakat Tionghoa untuk berkontribusi bagi bumi pertiwi melalui beragam cara, minat, dan profesi. Tidak hanya lekat dengan aktivitas ekonomi dan bisnis mata. Tahun ini kebersamaan hadir dalam wujud yang berbeda, yaitu melalui niat tulus kita memutus mata rantai penyebaran pandemi. Pada awal tahun lalu 2020, saat dimulainya pandemi menyerang negeri kita, kepedulian dari kawan-kawan yang tergabung di dalam Pengusaha Peduli NKRI dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, antara lain diwujudkan melalui penyaluran bahan pangan, peralatan kesehatan seperti ventilator, alat pelindung diri, peralatan testing, dan juga masker yang telah disebarkan ke penjuru negeri semenjak pandemi ini terjadi. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa hingga Februari bulan ini bantuan tersebut telah menyentuh lebih dari 358 institusi dan lembaga dan lebih dari 1080 rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di Jabodetabek dan 26 provinsi lainnya di Indonesia. Dan saat ini melalui kegiatan Imlek Nasional 2021, kami kembali memberikan target kepada diri kami sendiri dan juga kepada kawan-kawan yang lain agar kemitraan lintas pihak tersebut dapat diteruskan dan menjangkau lebih besar lagi. Kami menargetkan minimal 1 juta kepala keluarga dan masing-masing kepala keluarga akan bisa mendapatkan 10 kg beras. Sedangkan lewat donasi masker, kami juga berupaya dapat menyalurkan lebih dari 20 juta masker bagi masyarakat luas. Pelaksanaan ini semua tercermin dalam kebinekaan kita, karena kita tidak hanya melibatkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Tionghoa saja, namun mendapatkan pula dukungan dari ormas lintas bidang serta lintas keamanan yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian, yang kita lakukan saat ini dengan berkumpul secara virtual adalah bagian dari upaya bersama menghambat pandemi. Sebagai bentuk kepedulian kita pada diri sendiri, orang terdekat, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, terima kasih kami sampaikan atas kepedulian segenap pihak yang telah mendukung rangkaian bakti sosial sekaligus peringatan Imlek kali ini. Secara khusus kami berterima kasih kepada Yayasan Buddha Ceci Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, INTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI, Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, dan para pengusaha-pengusaha yang ada di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, yang menyebut dirinya sebagai pengusaha peduli NKRI. Serta apresiasi tertinggi kepada masyarakat Tionghoa yang telah sepenuh hati menjalankan imbauan pemerintah dan ajakan panitia juga untuk memperingati tahun ini dalam masa nuansa kesederhanaan, menghindari aktivitas publik maupun kerumunan. Kepada organisasi Gerakan Masker Indonesia atau disingkat GPM yang ikut bersama-sama, kami memberikan penyuluhan penggunaan masker pada masyarakat luas. Hadirin sekalian, di akhir kata kembali kami ucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 Kongsili 2021 tahun Masehi. Kongsi Facai. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati pimpinan lembaga negara yang hadir, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para gubernur yang hadir, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati para tokoh-tokoh nasional, para pimpinan organisasi kemasyarakatan Tionghoa, Matakin, INTI, PS, MTI, Permabudi, Yayasan Bunda Suci, dan PT, yang saya hormati para pimpinan nasional organisasi lintas agama,
Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada segenap warga Tionghoa di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Imlek ke 2072, 2572. Selamat memasuki tahun baru Kerbau di tahun 2021. Tahun yang mestinya penuh kekuatan besar. Tahun yang penuh keberanian, keteguhan, dan kedisiplinan. Tahun yang menguatkan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Dan semoga di tahun baru ini kita bangsa Indonesia berhasil menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan mencapai tujuan kita, yaitu kemajuan yang signifikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kekuatan, keberanian, keteguhan, dan kedisiplinan Kerbau harus kita tunjukkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, yaitu krisis pada saat ini. Penanganan permasalahan kesehatan akibat pandemi COVID harus terus dilakukan. Pendisiplinan 3M, 3T, PPKM skala mikro, dan juga vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan efektif. Semua kekuatan bangsa harus bersama-sama kita kerahkan untuk itu. Kita semuanya harus bergotong royong menyelesaikan masalah ini. Vaksinasi, target kita 182 juta penduduk kita. Saya sampaikan harus bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi hitung-hitungan saya, kita memiliki 30.000 vaksinator. Ditambah lagi kemarin saya mendapatkan laporan dari Panglima dan Kapolri, ada tambahan lagi 9.000 vaksinator dari TNI Polri. Artinya kita memiliki 39.000 vaksinator. Kalau satu orang bisa 30, satu vaksinator bisa 30 orang disuntik. Artinya sehari kita sudah bisa harusnya 1 juta, kurang lebih 1.200.000 orang harus bisa disuntik. Tetapi memang problem besarnya adalah ketersediaan vaksin itu sendiri, yang tidak bisa dalam jumlah yang kita inginkan dalam waktu-waktu sekarang ini. Kita kemarin mendapatkan 3 juta, untuk prioritas yang pertama nakes sudah bisa diselesaikan. Ini keluar lagi 7 juta vaksin. Minggu ini juga langsung sudah dilakukan untuk pelayan-pelayan publik, untuk pekerja-pekerja publik, baik itu guru, lansia yang juga perlu kita prioritaskan, kemudian pekerja-pekerja di pasar-pasar dan di pusat-pusat ekonomi. Kemarin juga sudah kita mulai di Pasar Tanah Abang. Baru kemudian nanti menginjak ke masyarakat umum. Tapi sekali lagi, vaksin yang ada di dunia ini menjadi rebutan 215 negara. Semuanya pengen dapat vaksin. Rebutan vaksin antar negara. Oleh sebab itu kita akan berusaha terus agar ketersediaan vaksin itu secara kontinu setiap bulan bisa
kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta vaksin. Tapi datangnya kapan, ini yang masih rebutan. Dan terus kita akan berusaha agar vaksin itu ada terus. Demikian pula halnya dengan permasalahan ekonomi. Kita semuanya harus bersama-sama, bergotong royong untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Pemerintah telah memberikan bantuan sosial di 2020 dan diteruskan di 2021 ini untuk masyarakat lapisan bawah, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan daya beli masyarakat, baik itu bantuan sosial, baik itu PKH, baik itu subsidi gaji, baik itu kartu prakerja, baik itu bantuan produktif bagi UMKM, semuanya di 2020 sudah diberikan dan sebagian besar nanti akan kita teruskan di tahun 2021. Kita juga harus membuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk rakyat. Ini yang sekarang ini dibutuhkan ini. Saya sudah perintahkan kepada semua kementerian untuk menjalankan program padat karya yang sebanyak-banyaknya. Agar melalui APBN, melalui APBD, pemerintah bisa membuat peluang kerja yang sebanyak-banyaknya. Namun, perluasan kesempatan kerja yang bisa berkelanjutan adalah dari para pelaku usaha, dari dunia usaha, kuncinya ada di situ, bukan dari pemerintah. Kalau yang melakukan dari dunia usaha ini akan berkelanjutan, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, mulai dari membangkitkan UMKM agar bisa berproduksi kembali, yang kecil bisa berproduksi kembali, yang menengah bisa berproduksi kembali secara maksimal, yang besar juga bisa berproduksi kembali secara maksimal. Dan memberikan prioritas belanja pemerintah untuk pembelian produk-produk dalam negeri, serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru dan kebangkitan usaha-usaha skala besar. Baru saja untuk membangkitkan sisi manufaktur, PPNBM, selama nanti bulan Maret, April, Mei, diberikan 3 bulan PPNBM 0%, 3 bulan berikutnya 50%, 3 bulan berikutnya 25%. Diberikan juga kemarin yang berkaitan dengan rumah DP 0%. Saya kira cara-cara ini nanti yang akan bisa membangkitkan demand, membangkitkan konsumsi, membangkitkan daya beli masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, penanganan permasalahan kesehatan dan perekonomian tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kita harus menunjukkan bukti bahwa permasalahan kesehatan bisa ditangani dengan baik sehingga muncul kepercayaan untuk kebangkitan ekonomi kita. Kita harus menunjukkan bukti bahwa situasi sosial dan politik tetap stabil dan daya beli masyarakat terus meningkat. Supply dan demand juga harus dibangkitkan secara bersama-sama dan secara sinergis. Dan hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh otoritas moneter, baik itu BI, OJK, dan LPS. Tetapi sekali lagi peran swasta, peran dunia usaha sangat-sangat menentukan dan menjadi kunci. Dan sekali lagi kuncinya adalah kebersamaan, gotong royong sebagai bangsa besar. Saya berharap di tahun kerbau ini kita secara bersama-sama bergotong royong bisa menggerakkan kekuatan besar kita, keberanian kita, dan kedisiplinan kita untuk melakukan lompatan-lompatan dan terobosan-terobosan baru dalam melakukan langkah-langkah berani yang baru agar kita bisa terlepas dari krisis kesehatan dan perekonomian.
agar kita bisa mencuri start lebih awal dibandingkan dengan negara-negara lain dan menjadi negara maju yang kita cita-citakan bersama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572, Senian Kuaile, Hongsi Pak Jai, selamat berbahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Anda Hakim, didampingi 5 pemuka agama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Semoga acara Imlek Nasional 2572 tahun 2021 bersama Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan secara virtual dan daring pada pagi hari ini dapat menjalin semangat persaudaraan yang mampu memelihara keutuhan bangsa Indonesia dengan disertai rasa syukur yang mendalam atas limpahan kedamaian dan cinta kasih dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi Robbi, ya Tuhan kami. Berikanlah ridho dan rahmat-Mu kepada pemimpin kami, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadikanlah acara Imlek Nasional pada pagi hari ini dapat menjalin persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia dalam semangat persaudaraan, dan sukseskanlah perjuangan mereka yang sedang peduli kepada rakyat kecil, masyarakat luas, bangsa dan negara demi terciptanya kemakmuran bumi Indonesia tercinta di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, ya Ilahi Robbi, Zat yang Maha Mengetahui, kami panjatkan puja dan puji syukur atas karunia-Mu ya Allah, yang telah meridhoi niat baik para tokoh masyarakat yang tergabung dalam kepanitiaan Imlek Nasional 2021 ini, yang terdiri dari berbagai kelompok dan etnis untuk berpartisipasi dalam usaha terwujudnya Badatun Toibatun Warofun Gofur, yakni makmur yang penuh keadilan dan adil yang penuh kemakmuran yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tanpa melihat latar belakang, suku, agama dan etnis, karena perbedaan-perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang harus dipupuk dan dibina dalam kebersamaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Khususnya kepada mereka-mereka yang telah memberikan perhatian dan himbauan dalam menyambut Imlek tahun 2021 ini bisa dilakukan secara sederhana, secara virtual, dan mengurangi saling mengunjungi antar keluarga besar. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi robbil alamin. Shalom. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Om, salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan persembahan lagu dan puisi yang akan dibawakan oleh Saudari Aurora Maika, Saudari Inayah Wahid, dan Saudari Helena. Selamat menyaksikan.
pada mulanya adalah pertanyaan. Siapa aku sebenarnya? Lahir di tanah di mana aku merasa senasib sedarah, tapi melulu dianggap berbeda. Merasa sama, tapi tak pernah serupa. Dan sejarah memang seringkali kejam. Dibawanya aku pada masa-masa kelam. Harta kami dijarah, perempuan-perempuan kami dijamah seenaknya tanpa ada kesepakatan. Ruda paksa yang terang-terangan. Hanya karena kami bermata kecil dan berkulit terang. Tak usah jadi pegawai sipil, cukup jadi pedagang. Hidup kadang memang tak adil, tapi perkara kami bukan hanya persoalan uang. Dan lalu kemudian datang pengakuan dari lelaki yang kata mereka matanya bahkan tak mampu menangkap bayangan. Ini identitas kalian kami kembalikan. Karena betapapun berbeda, kami percaya kita sudah memutuskan jadi satu bangsa. Dan seterusnya, naga liong yang bergerak seirama genderang dan simbal jadi penanda bahwa kami dan kalian satu jiwa. Persoalan negara dituntaskan bersama-sama. Dan pada akhirnya semua jadi nyata. Merayakan Imlek saja tak cukup apabila rumah ibadah kami masih sering ditutup. Dan kami masih sering jadi bulan-bulanan oleh penguasa yang mencari masa pada setiap September di setiap tahunnya atas ideologi yang bahkan tak kami ikuti. Dan pada akhirnya semua jadi nyata. Tak mengapa jadi berbeda. Bukankah itu alasan awal negara ini ada? Semakin berbeda kita, semakin terlihat titik-titik persamaannya. Semakin berbeda kita, semakin terlihat titik-titik persamaannya. Semakin berbeda kita, semakin terlihat titik-titik persamaannya. Semakin berbeda kita, semakin terlihat Indonesianya. Bangsa yang besar tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita akan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan. Lepas dari segala tekanan, tak lelah untuk berjuang, kita sanggup.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas kesediaan waktunya. Hadirin sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan memang hari ini luar biasa banget ya. Selain kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sekaligus, yang hadir juga banyak sekali melalui Zoom dan juga YouTube Imlek Nasional dan tentunya para pemirsa Kompas TV. Dan selain itu, para pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara juga hadir, para petinggi TNI Polri, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan banyak sekali duta-duta besar negara sahabat, ketua perhimpunan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Luar biasa sekali. Dan yang teristimewa telah hadir juga Majelis Adat Kerajaan Nusantara, dan mereka menyempatkan untuk hadir dengan kostum atau pakaian kebesaran luar biasa sekali. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua yang hadir di sini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kebersamaan kita itu membuat doa-doa dan harapan kita terkabul di tahun yang baru ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi acara yang akan kami tampilkan, termasuk cerita soal keindonesiaan kita dan juga penampilan dari Ari Lasso. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Tiongkok adalah salah satu negeri yang sudah lama berinteraksi dengan warga Nusantara. Menurut kitab Ho Hansu, masyarakat negeri Tiongkok dan wilayah Nusantara sudah memiliki hubungan resmi pada masa dinasti Han, sekitar tahun 200 Masehi. Dalam kitab itu ada keterangan mengenai Youtiao. Youtiao adalah tiruan bunyi dari kata Sanskrit Java Dwipa yang merujuk pada Jawa dan Sumatera. Seiring meningkatnya perdagangan di Nusantara, sejumlah pedagang dari Tiongkok mulai menetap di Nusantara. Dan perdagangan itu bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya pertukaran barang dan uang dan jasa, tetapi di dalamnya juga ada pertukaran berbagai macam hal, termasuk juga pertukaran gagasan, pertukaran agama, pertukaran ideologi, dan juga pertukaran budaya. Jadi melalui perdagangan lah sebetulnya orang Indonesia itu membentuk karakteristiknya sebagai bangsa yang sangat toleran. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini juga tak bisa lepas dari pengaruh masa lalu. Pertemuan dan pembauran manusia Nusantara sejak berabad lalu menjadikan masyarakat Indonesia majemuk. Hasil tes DNA leluhur terhadap sejumlah tokoh menunjukkan tak satu pun dari mereka memiliki genetika tunggal. Hasil dari Grace Natalia Liza, sebagian besar 76,92% itu dari Asia Timur. Di sini ditulis dari Tiongkok, sedikit sekali 0,01% itu Timur Tengah. Timur Tengahnya dari mana? Afghanistan. Ini genetika moyangnya ada Asia Timur 78%, dari Tiongkok, dari Taiwan, bisa dari situ. Tes DNA ini saya sangat surprise gitu, bahwa ternyata gen Cina saya itu dominan sekali gitu. Saya bilang kalau gitu saya lebih Cina dong daripada Grace Natalie gitu. Kedatangan kerbau emas juga merupakan momentum meniupkan semangat dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena kita Indonesia, kita bangkit bersama. Selamat tahun baru Imlek di tahun 2021 ini. Nah pemirsa, itu saja, baru saja kita saksikan sebuah video sejarah pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Sebuah cerita tentang keindonesiaan kita di mana Tionghoa sudah masuk ke Indonesia sejak abad kedua Masehi. Nah berikut ini ada yang istimewa, yaitu ucapan selamat Imlek dari para petinggi negara termasuk dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang akan menyampaikan secara khusus ucapan selamat Imlek kepada semua yang hadir di sini. Dan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan saksikan juga nanti penampilan dari Ari Lasso. Tapi yang menarik, pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita sungguh berharap dengan begitu banyak yang hadir, baik melalui virtual maupun secara langsung di studio, segala doa dan harapan kita bisa terkabul untuk Imlek Nasional tahun 2021 ini, untuk tahun yang baru, dari tikus logam ke kerbau logam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung kita saksikan. Inilah Indonesia Pasti Bisa. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita akan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan, lepas dari segala tekanan, tak lelah untuk berjuang. Kita sanggup menghadapinya. Apa
Indonesia pasti bisa. Dengan bersatu, keanekaragaman yang kita miliki adalah modal yang sangat kuat untuk menjawab segala tantangan yang ada. Baiklah Bapak dan Ibu dan sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kembali semoga doa dan harapan kita terkabul di tahun yang baru ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sin Chun Kyong Hee, Diam Hok, Diam Shu, semoga tambah hoki dan juga semoga tambah panjang umur. Dan Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para pemirsa di YouTube, inilah para pemenang giveaway, para pemenang angpau. Selamat ya untuk seluruh pemenang. Dan yang pasti seluruh pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui email. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para hadirin Koko Cici yang sudah menyaksikan di YouTube, sekali lagi terima kasih. Semoga tahun kerbau emas ini membawa banyak keberuntungan, rejeki, dan semoga semua yang diusahakan berjalan dengan lancar. Terima kasih dan sampai jumpa.